Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga Allah masih bisa membersamai kita. Kita masih bersama Ramadan di hari ke-15 Ramadan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada suri kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya anak-anakku yang sholih dan sholihah? Alhamdulillah, tak terasa hari ini kita sudah masuk ke hari 15 Ramadan. Kurang lebih 15 hari lagi Ramadan telah berpisah dengan kita. Sedih memang ketika di akhir-akhir Ramadan ini, karena memang kita tidak bisa lagi bersama dengan Ramadan. Namun kita harus tetap berbahagia karena akan datangnya Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, di mana salah satu anjuran Rasulullah SAW bagaimana kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kita menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang Idul Fitri serta sholat dan tata caranya. Sebelum masuk bagaimana tentang sholat dan tata caranya, Bapak ingin mengupas kembali bagaimana sejarah Idul Fitri itu ada. Rasulullah SAW ketika berada di kota Madinah setelah hijrah bertanya kepada masyarakat Madinah, bagaimana hari perayaan masyarakat Madinah pada zaman jahiliyah dulu. Ternyata di Madinah ada 2 hari raya besar yang dilakukan pada masyarakat jahiliyah pada waktu itu, di mana 2 hari raya itu penuh dengan aktivitas jahiliyah, penuh dengan kekufuran, penuh dengan kemaksiatan, minum-minum, ya. Namun ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Allah menyampaikan menggantinya 2 hari raya tersebut menjadi 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW tiba di Madinah, sedangkan penduduknya memiliki 2 hari khusus yang mereka rayakan dengan permainan. Maka beliau bersabda, apakah maksud dari 2 hari ini? Mereka menjawab, kami biasa merayakan keduanya dengan permainan semasa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik untuk 2 hari tersebut, yaitu Hari Raya Kurban Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, Hari Raya Idul Fitri juga merupakan bagaimana bentuk syukur, kemenangan yang dirayakan setelah berjuang melawan hawa nafsu. Setelah kurang lebih 30 hari kita berpuasa, 30 hari kurang lebih kita melaksanakan ibadah qiyam Ramadan, salat tarawih, 30 hari kita rutin membaca Al-Quran serta mentadaburinya. Maka pada hari itu kita kembali ke fitrahnya, kembali suci. Semoga Allah menerima ibadah kita, sehingga Allah menghapus dosa-dosa kita yang lalu, karena memang niatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, di tengah wabah pandemi corona ini, di tengah kedukaan yang menyelimuti umat manusia di seluruh muka bumi, termasuk di Indonesia, kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri.
hari raya umat Islam, di mana kita tetap dengan penuh kebahagiaan menyambutnya, walaupun kedukaan menyelimutinya. Karena memang bentuk sukacita, kebahagiaan adalah bentuk ungkapan syukur kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan ibadah kita selama di bulan Ramadan. Maka dari itu, di tengah kondisi yang seperti ini, Bapak berharap sukacita, kebahagiaan kita pun tidak berlebih-lebihan, tidak dirayakan dengan penuh ketidakmanfaatan, sebagaimana mungkin yang pernah terjadi di masyarakat kota, merayakan Idul Fitri, takbiran dengan ke jalan-jalan, ya, sampai malam hari, di mana banyak korban juga yang terjadi ketika takbiran tersebut. Maka di tengah wabah pandemi corona ini, kita menyambut Idul Fitri dengan sukacita yang sewajarnya, dengan kebahagiaan yang sewajarnya, dengan tidak berlebih-lebihan, agar kemudian benar-benar efek dari Ramadan masih ada di diri kita setelah Ramadan ini pergi meninggalkan kita. Anak-anakku yang soleh dan solihah, dalam hari raya Idul Fitri yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan sholat hari raya Idul Fitri. Ada sunnah-sunnah Idul Fitri yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita semuanya. Yang pertama, ketika di hari raya Idul Fitri, ketika kita akan berangkat melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, adalah kita diwajibkan untuk mandi, berhias diri, memakai pakaian sebaik-baiknya, dan memakai wangi-wangian. Pakaian sebaik-baiknya, bukan harus yang baru, tapi pakaian sebaik-baiknya, sebagaimana kita akan pergian jauh, kita memakai pakaian sebaik-baiknya. Yang kedua, berangkat pagi-pagi, ya, dengan sebelum berangkat hari raya Idul Fitri, kita makan terlebih dahulu, ya, dimana sebelum berangkat kita makan terlebih dahulu. Rasulullah sebelum berangkat Idul Fitri memakan kurma dengan bilangan yang ganjil, 1, 3, ataupun 5. Yang keempat, ketika kita berangkat hari sholat Idul Fitri, kita berangkat dengan jalan yang dilewati pada saat berangkat dan pulang dengan jalan yang berbeda. Yang selanjutnya adalah hendaknya kita melantunkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lantunkan takbir dari malam takbiran sampai dengan hari raya Idul Fitri. Itu adalah bentuk ungkapan syukur kita, ya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini hendaklah kita lakukan, hendaklah kita laksanakan. Walaupun nanti belum tahu kita apakah kita akan bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara bersama-sama di lapangan, ataupun kita melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di rumah masing-masing. Nanti kita menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Anak-anakku yang soleh dan solihah, dan ini yang inti yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan kultum kita hari ini, yaitu tentang tata cara sholat Idul Fitri. Tentunya anak-anakku semuanya sudah melaksanakannya berulang kali, melaksanakan sudah kurang lebih mungkin 11 atau 12 tahun, ikut bersama ayah bunda, bersama keluarga pergi ke lapangan melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Namun pada kesempatan kali ini Bapak ingin ingin menyampaikan bagaimana tata cara sholat Idul Fitri, yang semoga kita tidak lupa, karena memang sholat Idul Fitri ini kita laksanakan setahun sekali, ya, satu tahun sekali. Sholat hari raya Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh sebagian besar ulama. Ini adalah hukum sholat Idul Fitri yang diambil. Namun ada beberapa juga ulama lainnya menyebutkan hukum sholat hari raya Idul Fitri, sholat Id adalah ada yang mewajibkannya, ada yang fardu ain, ada yang juga menyebutkannya fardu kifayah.
Namun sebagian ulama mengambil bahwa hukum sholat hari raya Idul Fitri adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat Idul Fitri sama seperti sholat sunnah yang lainnya, yang 2 rakaat, sebagaimana sholat duha, sebagaimana sholat tahajud, sholat rawatib yang dilaksanakan 2 rakaat. Hanya yang membedakannya, sholat hari raya Idul Fitri, sholat Idul Fitri adalah di takbirnya. Bagaimana caranya sholat sunnah 2 rakaat Idul Fitri ini? Yang pertama, sholat hari raya Idul Fitri berbeda dengan sholat sunnah yang lainnya. Sholat sunnah Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah. Dianjurkan dilaksanakan di lapangan terbuka. Ini adalah bentuk syiar. Bentuk syiar umat Islam, bentuk syukur umat Islam, ya, ketika melaksanakan hari raya Idul Fitri. Yang kedua, kita niat sholat Idul. Bagaimana niatnya? Sholli sunnat Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Ya. Insyaallah mudah dihafal ya. Sholli sunnat Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Yang ketiga, cara sholat Idul Fitri yang berbeda dengan sholat sunnah yang lainnya adalah takbir. Sholat Idul Fitri, takbirnya pada rakaat pertama 7 kali, selain takbiratul ihram. Berarti dengan takbiratul ihram ada 8 kali. Rakaat kedua, takbirnya sebanyak 5 kali, selain takbir ketika kita bangkit dari sujud. Berarti ada 6 kali takbir. Di sela-sela takbir, tidak ada hadis yang menyebutkan apa bacaan khususnya. Namun, para ulama menganjurkan diisi dengan sholawat ataupun dengan zikir dengan menyebut nama asma Allah. Ya. Sebagian ulama berpendapat salah satu bacaan yang bisa kita gunakan ketika di antara sela-sela takbir adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keenam, salah satu yang disunahkan ketika sholat Idul Fitri adalah bacaannya. Bacaan setelah surat Al-Fatihah, ya. Di rakaat pertama bisa membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar di rakaat kedua, ataupun bisa surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Itu 2 bacaan sunnah yang dianjurkan setelah membaca surat Fatihah. Yang terakhir, setelah sholat kita melaksanakan sholat Idul Fitri, maka berkhutbah setelah sholat, seperti khutbah sholat Jumat dalam hal rukun dan sunnahnya, ya. Oleh karena itu, setelah kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, maka kita tidak pergi meninggalkan lapangan ataupun masjid, karena kita harus melaksanakan, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib Idul Fitri pada kesempatan kali itu. Anak-anakku, demikian materi kultum hari ini. Semoga Allah dapat menerima amal-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan, dan semoga Allah pertemukan kita pada Ramadan berikutnya. Karena para ulama ketika berpisah dengan bulan Ramadan banyak yang berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan, barik lana fi Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dengan Ramadan, pertemukanlah kami dengan Ramadan berikutnya. Itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Terakhir dari Bapak, kita dapat bisa bertemu dengan suasana di sekolah. Tentunya anak-anakku semuanya kangen dan rindu dengan teman-temannya, dengan guru-guru di sekolah Bina Insani, dengan bermain bersama-sama. Tentunya dalam kebersamaan kita ada salah dan kata, baik dari kata ataupun perbuatan. Maka dari itu, dari bersama dengan akhirnya kultum ini, Bapak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin.
Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kita kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang penuh dengan kesucian. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.